puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian yang kami muliakan, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita tinggalkan topik masalah ilmu faraid sedikit dan kita melihat dalam aspek yang lain yang merupakan hal yang penting dalam situasi dan keadaan yang sedang kita jalani, yaitu mari kita melihat betapa bahwa kehidupan ini Allah senantiasa mencoba menguji keimanan kita. Hingga di dalam ayat Allah yang telah kita bacakan tadi mengingatkan kita bahwa ada bermacam-macam bentuk cobaan. Kalian sungguh kami uji dengan sesuatu terdiri daripada rasa takut, dengan kelaparan, dengan mengurangi buah-buahan, mengurangi nilai harta, bahkan mengurangi nilai jiwa. Tapi itu semuanya sampaikan kepada mereka dengan kabar gembira andai kata mereka mau untuk bersabar. Semua cobaan yang Allah berikan itu, apabila kita sikapi dengan sabar, maka itulah yang akan membawa kepada kemuliaan, kebaikan kepada kita. Yang kita dimakna yang dimaksud dengan al-ibtila atau sebuah bala atau cobaan itu bisa dalam bentuk itu kebajikan dan bisa dalam bentuk itu keburukan. Allah mencoba kita yang barangkali itu adalah menurut pandangan zahiriah itu adalah kebaikan, kesenangan dan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi ada juga yang Allah uji kita dalam bentuk itu adalah kesusahan, keburukan dan sifatnya adalah merasa jiwa ini tidak bisa menerimanya. Namun cobaan itu sunnatullah yang berlaku terhadap siapa saja yang mau untuk menyampaikan misi dakwah, misi untuk mengajak orang lain kepada kebajikan, mulai daripada adanya sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Kadang-kadang ada cobaan itu sangat berat untuk jiwa. Namun di balik daripada kesusahan dan kesempitan jiwa itu, Allah angkat martabatnya, Allah angkat derajatnya, baik kita maupun lebih-lebih para anbiya, dan juga Allah bisa untuk sebagai bentuk menghapuskan daripada kesalahan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Maka semakin tinggi nilai keimanan, maka akan semakin tinggi juga nilai daripada ujian yang Allah berikan. Sebagai seorang mukmin, bagi kita yang kita harapkan, semua cobaan Allah yang diberikan kepada kita
Ujian yang Allah berikan itu kepada kita, itu bisa untuk memunculkan rahmat kehidupan kita dan bisa untuk menumbuhkan afiah dan kesehatan. Urun syik ulun Tuan Bandung, hari ini kita lihat baik secara pribadi maupun secara kemenyeluruhan atau secara keumatan dari beberapa ungkapan Rasulullah berkaitan dengan bentuk dari cobaan. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha hatta syaukata yushakuha." Tiada daripada satu cobaan atau musibah yang menimpa orang Islam kecuali Allah memberikan ampunan dengan musibah itu sampai kepada bentuk Allah berikan cobaan karena terkena daripada duri yang menusuk kepada kita, itu adalah menjadi kafarah. Nah, dalam konteks ini, salah satu hari ini yang paling banyak dialami oleh umat Islam, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestin, adalah banyak jiwa yang Allah jemput dengan terjadinya pembantaian daripada Zionis Israel. Sudah hampir mencapai 10.000 jiwa. Banyak sekali. Tanpa mengenal apakah dia itu laki atau perempuan, apakah dewasa atau anak kecil, orang tua sakit atau sehat, angkatan perang atau bukan. Pokoknya di mana yang ada tempat orang, ke situ sasaran untuk dihancurkan, sehingga selama dalam kurun waktu selama ini yang paling banyak jatuh korban adalah saudara-saudara kita di sana. Hilang jiwa. Yang kedua dengan hilang makanan yang diuji oleh Allah. Apakah itu ujian kepada mereka yang sakit, yang sudah meninggal, dan kepada mereka yang lapar, yang tidak ada makanan? Apakah itu ujian kepada mereka yang saat ini dalam keadaan sakit tanpa ada obat? Atau yang tidak bisa diambil, yang ia masih punya nyawa, tapi belum datang bantuan untuk bisa diangkat dalam puing-puing, yang masih bisa dilihat mungkin ujung jarinya hanya untuk bergetar dan untuk diangkat-angkat, tapi belum bisa diangkat karena harus dipindahkan puing-puing bangunan yang tertimbun ke atasnya. Atau kepada kita semuanya. Maka dalam konteks ini, kehilangan nyawa orang-orang yang beriman kepada Allah dalam semua jajaran, bahkan melintas lewat daripada akidah. Siapa saja manusia yang ada di wilayah Gaza itu habis dibantai semuanya. Ini adalah kesakitan yang dialami. Ujiannya yang paling berat adalah bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Cobaan yang Allah berikan itu adalah untuk menguji iman seluruh manusia yang beriman yang ada di muka bumi ini. Kalau Allah ingin menyelesaikan dengan itu kecil. Kalau kita lihat betapa hebatnya Raja Abraha
Tapi Allah bisa untuk menyelesaikan raja sombong Abraha itu yang belum seberapa kesombongannya berbanding dengan kesombongannya si Netanyahu itu. Hanya dengan burung pipit, dengan melemparkan batu, selesai. Tapi bagaimana juga kesombongan daripada makhluk-makhluk Allah, manusia sombong. Firaun hebat. Allah bisa selesaikan rombongannya hanya dengan air. Tak perlu untuk adanya senjata nuklir. Ya. Dan begitu juga. Bagaimana Allah selesaikan Namrud yang angkuh sombong? Hanya dengan nyamuk. Dia bisa diselesaikan. Nah, nyamuk ditebarkan. Siapa yang kena gigit nyamuk itu lebih bisa daripada kena nuklir. Begitu juga sampai dengan yang terakhir, ia juga dengan nyamuk walaupun dia bersembunyi dalam kelembunya. Itu kalau Allah selesai. Tapi mengapa sampai dengan hari ini masihkah umat Islam itu mampu diuji dengan imannya? Kita pertanyakan hari ini. Karena Rasul sudah mengingatkan. Ya. Pada satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata kami diberikan Allah umur panjang setelah engkau wafat, kemana engkau perintahkan kami yang harus kami pergi?" Wasiat Rasul itu, "Pergilah kamu ke negeri Al-Muqaddas." Ke sana diperintahkan. Semoga generasi-generasi kalian nanti akan menjadi orang-orang mukmin yang membela daripada tanah suci Al-Muqaddas itu. Yang kedua, Rasul mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Saudara kita sampai kapanpun tetap di saat mungkar nakir nanjak nanti, ma ikhwanuka, man ikhwanuka, al muslimina wal muslimat ikhwani. Orang Islam laki, orang Islam perempuan itu adalah saudaraku di mana saja. Maka Rasul mengingatkan, belum sempurna, belum dijamin iman seorang hamba hatta yuhibba li akhih, sampai ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang bagaimana ia cinta kepada dirinya. Ujian hari ini yang Allah berikan secara mendunia, secara publik, tidak hanya kepada kita di Masjid Jami', tidak hanya kepada kita daripada masyarakat Aceh, tidak hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Allah uji dengan apa yang diingatkan oleh Rasul. Sejauh mana iman kita terhadap rasa kasih sayang dan persaudaraan. Bila dalam hati kita tidak bergetar sedikit pun dengan kejadian yang ada hari ini, dengan buasnya dan begitu kejamnya Zionis dengan kawan-kawannya masih sampai dengan 14 negara, tapi tidak juga tergetar hati seluruh umat Islam untuk simpati dan sayang kepada mereka menurut apa yang dia sayang kepada dirinya. Sama dengan ini perlu dipertanyakan iman kita. Kalau kita melihat kejadian hari ini, tentu saja bagi kita yang biasa nonton daripada film, kita anggap itu kejadian bukan kejadian sebenarnya, tapi film. Kalau sudah tering kita, lebih-lebih anak-anak kita yang kecil-kecil hari ini, mereka tak tersentuh karena sudah biasa nonton daripada ya film karton. Dan itu seolah-olah film karton, Pak. Tidak pernah terbayang. Karena mengapa? Yang nangis itu dibuat-buat nangis.
Tapi ingat, film kartun itu adalah bukan kejadian sebenarnya. Ini bukan film. Kejadian yang sebenarnya, dan itu dialami oleh saudara kita. Kalau demikian, sebagai bentuk rasa cinta kita, apa yang kita berikan hari ini? Apa yang pernah kita untuk bentuk yang harus kita berikan? Apa yang bentuk daripada bisa sebagai rasa sayang kita? Andai kata itu kita anggap besar dan tak mungkin kita hadir ke sana, minimal doa selalu kita. Tidak bisa dalam bahasa Indonesia, tak bisa dalam bahasa Arab, silakan dalam bahasa daerah. Ya Allah, bantulah misalnya orang-orang yang sedang berjihad melawan kezaliman daripada Zionis, dan orang-orang yang bersama mereka, membantu mereka, membela mereka, baik secara negara-negara yang begitu banyak di dunia ini. Ya Allah, berikan kesadaran kepada negara-negara yang memandang itu hal biasa. Bahkan negara yang mayoritas Islam, Arab Saudi sekalipun hari ini belum mau bicara. Bahkan dalam sebuah berita, kalau betul sebuah roket yang ditancapkan ke Tel Aviv digagalkan oleh Arab Saudi. Sedih. Mengapa dia enggak kirim lain, kok yang sudah dikirim masih gagal? Ada apa dia dengan sekutu Amerika? Kalau tidak berdoa, jangan bela. Diam. Kalau berdoa pun tidak, diam. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Dengan sebab pengaruh uang, pengaruh jabatan, pengaruh kekuasaan, pengaruh kenikmatan dunia, hari ini Indonesia sendiri, walaupun kepala negara, pejabat kita masih begitu lantang bicarakan terhadap membela Palestin, tetapi kelompok-kelompok sudah banyak di Indonesia tanpa mengenal, oh itu karena bukan Muslim. Yang bukan Muslim juga cukup banyak tertindas pada umat Kristen yang ada di sana hari ini. Karena hari ini adalah merupakan perbuatan kezaliman terhadap kemanusiaan yang luar biasa. Tapi sudah ada kelompok yang di pada masyarakat kita yang menganggap itu adalah hal biasa. Biarinlah itu diselesaikan oleh mereka. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, tentu saja kita sebagai seorang mukmin, karena Allah sudah menjanjikan, may yuridillahu bi khairan yusib min. Siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, ia akan selalu untuk ditimpa oleh Allah musibah. Tapi musibah itu yang ditimpa kepada kita, saudara kita, karena sebagai bahwa umat Islam kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang tidak lengkap andai kata tidak ada semua unsur. Yashuddu ba'du ba'da. Bangunan itu akan bisa kuat apabila terikat dan diikat dengan kuat antara satu unsur dengan unsur lain. Unsur fondasi diikat dengan unsur tiangnya, diikat dengan unsur daripada dindingnya, sampai dengan atapnya. Jadilah sebuah bangunan dalam bentuk itu. Dan disitulah kekuatan sebagai seorang. Dan ia andai kata tidak diikat oleh kekuatan itu, maka itulah sebab, dengan sebab apa hari ini kalau itu bisa dipecah-pecahkan, karena ketidakkekuatan iman untuk tumbuh dalam jiwanya rasa mahabbah itu sendiri. Berurunsi ulang Tuhan Bandung, itu musibah yang mereka alami di sana. Tapi tak juga untuk
dengan apa musibah pada pribadi-pribadi kita dan kelompok-kelompok kita dan masyarakat kita hari ini. Yang Allah menguji kita, ada yang sedang diuji oleh Allah dengan nikmat kehidupan. Ada juga dengan masalah yang diuji oleh Allah dengan kesusahan dan kemudaratan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mendapatkan kekayaan hari ini dengan ada relasi dan juga dengan bermacam fasilitas kemudahan dengan siapapun, kalau ia tidak bisa untuk bersyukur bahwa itu nikmat Allah, bahkan ia lebih banyak untuk menjaga hubungannya, itu adalah cobaan yang tidak bisa untuk dia bersyukur. Karena Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair." Suatu yang sangat ajaib, sesuatu yang sangat menakjubkan bagi segala orang-orang mukmin. Segala urusannya, segala pekerjaannya, segala kondisinya, kulluhu khair. Semua itu kebaikan bagi mereka. Apa saja yang sedang kita alami, ini kebaikan bagi kita. Apakah kita sedang naik daun atau sedang turun daun, kebaikan. Apakah kita sedang dipecat atau tidak dipedulikan, atau sedang dipuji dan sedang untuk dipercaya, kebaikan. Apakah kita di bangku panjang atau di bangku pendek, kebaikan kepada kita. Apakah kita dengan sebelumnya makan satu muk beras itu berdua, sekarang satu muk makan bersepuluh, kebaikan. Apakah orang yang kaya, yang miskin hari ini, kebaikan. Yang sanggup beli mobil, kebaikan. Yang tidak sanggup, bahkan sepeda pun harus dijual demi untuk kepentingan makan, itu juga kebajikan katanya. Mengapa? Walaisa zalika li ahadin illal al-mu'min. Tidak pernah dialami, tidak pernah didapatkan oleh siapapun daripada makhluk Allah dan hamba Allah ini, kecuali ini didapati oleh orang mukmin. Orang lain tidak. Hanya orang mukmin yang mendapatkan. Bagaimanapun situasi kita. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Bila kita diberikan oleh Allah sarra, dalam keadaan lempang, mulus dan merasa mudah, itu adalah ia syukur, fakana khairallah. Itu kebaikan baginya. Isasabathu darra, seandainya kepadanya diberikan cobaan dalam bentuk kemudaratan, kesempitan, penderitaan, sabara, lantas ia sabar, fakana khairallah. Itu juga kebaikan baginya. Makanya tidak ada yang keburukan. Mendapatkan kedudukan, kebaikan. Dipecat dari kedudukan, kebaikan. Tapi kalau mendapat kedudukan, syukur. Mendapat kepercayaan, kalau kita anggap kepercayaan itu sebagai sebuah nikmat, syukur. Bagaimana syukur? Jaga amanah. Jaga daripada apa yang Allah anjurkan. Jauhkan daripada sifat KKN. Jauhkan daripada sifat kolusi. Mendapat kepercayaan untuk mengelola harta anak yatim, jaga betul-betul. Rujuk kepada bagaimana kita menjaga harta anak yatim. Dicoba oleh Allah, kaya orang tuanya, kemudian meninggal, tinggal anak yang kecil, dan kita adalah punya tanggungjawab moral, jaga hartanya dengan adil.
Bagaimana cara jaganya? Rujuk kepada bentuk ketentuan agama, bagaimana caranya. Di mana Allah mengingatkan, kalau kamu punya kekayaan, punya kesuburan dan kecukupan makan, falyasta'fif. Kamu sumbangkan sedikit pengabdianmu kepadanya dan jangan kamu ambil ongkos dari harta dia. Yang kita putar, yang kita hidupkan bukan menjaga harta anak yatim. Tanahnya ada 1 hektar, kita duduk aja nonton tanah 1 hektar. Bukan begitu jaganya. Hartanya perlu untuk ditamimkan, ditumbuh kembangkan, diputar dan untuk ia bisa hidup dan menghasilkan. Itu menjaga harta anak yatim. Hasilnya jangan ambil ongkos kalau kamu kaya. Tapi semuanya serahkan masuk, itu adalah penghasilan dia. Sehingga orang tuanya meninggalkan tanah kebun misalnya 1 hektar untuk milik anak itu. Karena kebutuhan dia masih kecil. Tambah lagi partisipasi umat begitu besar. Memberikan bantuan dan sumbangan untuk anak yatim. Negara juga punya untuk bagaimana cara untuk membantu dia. Otomatis harta itu hasilnya, modalnya akan terus bertambah. Sehingga anak yatim ini sisanya ia sudah dewasa. Ia sudah balik. In anastum, sampai kamu lihat, andai kata dia sudah ada kecerdasan dan untuk bisa mengelola hartanya, fadfa'u ilaihi, serahkan harta itu untuk dia. Bukan yang diserahkan tanah yang sudah ada, dengan penghasilannya yang tersisa. Fashidu, kemudian hadirkan saksi bahwa kamu telah menjadi orang jujur dalam mengelola harta anak yatim. Dan ini kadang-kadang hampir tenggelam dalam dinamika kehidupan kita. Karena mengapa? Cara menyayanginya salah kita tempatkan. Dan cara memahami bahwa kita sayang kepada anak kita yang yatim, bagaimana kita untuk mengelola dan menanggung anak yatim, itu sudah salah kita persepsi. Tapi kalau dia tak punya harta apa-apa, kita ambil dan bawa ke rumah kita, makan dengan harta kita, itu yang menanggung. Dia tanpa kita sedikit pun mengambil hartanya. Sabar itu. Kalau itu dia anggap beban, dengan ditinggalkan oleh orang tuanya anak yang kecil, untuk mendidiknya dan segala macam, dan kita punya kemampuan, laksanakan itu dengan baik. Kalau kita anggap itu adalah sebagai beban, cobaan, dan itu adalah dara, menyibukkan kita, kemudaratan kita, sabar. Bagaimana sabarnya? Ya itulah dengan penuh kendali jiwa. Da taqulu illa ma radiyallah. Jangan ungkit-ungkit terhadap dia kecuali daripada apa yang Allah ridhakan. Sabar. Itu khairul lahu. Tapi sebaliknya, kita anggap ini meninggalnya orang tuanya dengan menganggap kasih sayang hartanya tanpa kita bentuk dan tanpa kita penampakkannya, bahkan bercampur aduk dengan harta kita, harta abang kita, menjadi dalam sebuah syirkah yang besar dan tanpa ada penjelasan berapa hak dia, berapa milik dia, baik innya maupun hasilnya. Maka sampai besar dia dengan alasan yang paling gampang. Kamu masih kecil udah meninggal orang tuanya. Hanya ditinggalkan sehektare tanah. Bayangkan sudah berapa kami untuk menanggungmu. Putih kula ke. Kublau bajai ke. Kujuk upatan 30 bulan kubaya ke kah. Nyan mandum-mandum nyan kamu tanggung ke kah. Tanpa pernah ada laporan berapa hasil daripada harta milik dia dari orang tuanya yang kita urus. Maka dengan alasan itu, hanale, yang karena memang sayang kukubah hampa UBO, encok. Baik katanya oleh padup atakah watayah ke meninggal. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu bertanggungjawab.
Kita sebagai orang yang mendapatkan amanah, zalim rajanya kita di hadapan Allah. Zalim kepada anak yatim. Jangan dulu bayangkan kalau kita diberikan amanah untuk mengurus masalah-masalah umat yang lebih besar. Maka bentuk kemudaratan, bentuk kesenangan, dua-duanya harus untuk kita sikapi, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kehilangan daripada orang yang sangat dicintai. Pada satu ketika kita bercontoh kepada Rasulullah. Bagaimana sabar yang dipraktekkan oleh Rasulullah saat kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Nah, apakah hari ini kita dalam konteks dunia sayang enggak? Tapi berapa cucuran air mata yang bisa kita keluarkan? Pernah satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah sedang menghadapi anaknya bernama Ibrahim dalam keadaan ya susah, sakit berat dan mau untuk meninggal dunia. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, innaka tu'adu wa'aka syadid. Saya melihat engkau ya Rasulullah sangat-sangat beban untuk kamu tanggung dan kamu dalam keadaan syok. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud, apa kata Ibnu Mas'ud? Bahwa mengapa ya Rasulullah sampai air matamu bercucuran dan wajahmu sangat membawa kepada, tapi tidak engkau ucapkan apa-apa. Apa jawab Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadma'ul ain wa yahzunul qab wa la taqulu illa ma yurda rabbuna. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, katanya. Saat itu Rasul mengatakan, semua kita berangkat dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Namun mata ini punya hak untuk mencucurkan air sebanyak-banyaknya. Dan hati ini punya hak untuk selalu sedih dan gundah. Tapi satu, la naqulu, jangan kita keluarkan ucapan kecuali apa yang diridai oleh Tuhan kita. Disambung ujungnya, wa inna li firarika ya Ibrahim, sesungguhnya karena berpisah denganmu wahai Ibrahim, la mahzun, sungguh kami sangat gundah, sangat susah, sangat sedih. Itu satu kejadian yang dialami oleh Rasul, di mana saat anaknya meninggal dunia Ibrahim, dan itulah yang dialami. Mata silakan kalau nangis, tanda sedih. Hati silakan untuk selalu bersedih. Tapi yang harus dijaga dalam bentuk ini, ucapan-ucapan yang ucapan itu adalah tidak diridai oleh Allah. Nah, kalau demikian, kita sangat sedih melihat dan air mata akan bercucuran kalau memang kita dalami apa yang terjadi kepada saudara kita sana. Dan kita sangat sedih dengan apa yang terjadi juga dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita dalam bermacam bentuk. Dan sangat susah hati untuk mendapat ketenangan, ketentraman jiwa yang dikuasai kita ini. Pengaruh daripada kaum Yahudi itu bab ekonomi yang mereka pegang. Nadi-nadi ekonomi ada di Indonesia, yang kadang banyak produk mereka itu adalah untuk bekal bahan perang mereka untuk membantai daripada umat Islam, menghancur leburkan daripada masjid suci, tempat Rasul, untuk mengimami dari para malaikat dan para rasul, tempat Rasul bermi'raj ke hadirat Allah.
Dan itu yang dilakukan. Tapi kalau yakin dengan demikian, silakan. Ini ada sahamnya Yahudi, tinggalkan. Walaupun enak kali makannya, jangan ambil. Hebat sekali gitu. Kalau niatnya saya tidak akan mengambil walaupun ini murah, walaupun ini gizinya tinggi, tidak akan saya beli. Mengapa? Supaya dengan tidak saya beli, tidak ada keuntungan untuk dia dalam rangka untuk mempersiapkan mortir-mortir demi untuk membantai daripada saudara saya. Ini kalau niat ke sana berpahala, tidak beli. Tapi kalau tidak niat ke sana, apa ini? Yang penting itu menyangkut dengan ini kan harus sana. Itu tidak ada pahala. Tapi menyayakin adanya lagi pegang boikot produk. Menyayakin hanya produk. Ini ada boikotnya ngatian ni. Ngabai ipegang senjata nyandrona mendapat pahala sisi Allah dalam bentuk cinta kepada saudara kita. Karena dalam bentuk kita dorongan iman kepada mereka. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Saya pikir itulah yang harus senantiasa ada pada kita. Bantulah saudara kita dengan doa. Silahul mu'minin. Itu senjata kita yang paling ampuh dengan tulus. Bantu. Kalau dengan niat bahwa bila itu ada efek untuk menguatkan dia, maka tahan diri, jangan ambil itu. Kalau itu adalah sebagai orang-orang yang memihak kepada mereka, maka kita juga adalah apa yang bisa kita perbuat dia. Dan begitu juga kalau ada sumbangan segala macam yang ada tempat dikumpulkan, silakan kirim secara personal juga, tidak apa-apa. Ada nomor-nomor tempat yang bisa kita kumpul. Yang ada dalam bentuk kekuatan, gabung saja dengan TNI kita yang sudah ada di Gaza hari ini sebagai pembelaan daripada hak kemanusiaan. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.